Halo, selamat pagi dokter dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Deli Dika Jelita dengan NIM 2002612073. Saya adalah dokter muda yang sedang menjalani KKM di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, RSUP Sanglah, periode 12 Juli sampai 22 Agustus 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan sebuah topik dengan judul opioid pada manajemen nyeri. Baik, untuk topik-topik pada kali ini saya bagi menjadi 4 besar, yaitu pertama akan dimulai dengan bahas tentang nyeri, kemudian yang kedua tentang analgesik, yang ketiga tentang opioid itu sendiri, dan yang keempat tentang penanganan nyeri. Baik, kita mulai dengan yang pertama mengenai nyeri, dimulai dengan definisi dan juga mekanisme perjalanan nyeri. Dari definisi, nyeri merupakan pengalaman sensori dan emosional tidak menyenangkan yang terkait dengan kerusakan jaringan aktual atau yang berpotensi rusak atau yang dideskripsikan sebagai adanya kerusakan. Definisi ini diambil berdasarkan dari International Association for the Study of Pain atau IASP. Nah, untuk yang dimaksudkan dengan kerusakan jaringan aktual itu adalah di mana sudah terjadi kerusakan jaringan secara nyata. Misalnya jaringan kulit yang sudah mengalami laserasi, atau mungkin tampak mengalami inflamasi. Ini contoh gambaran dari kerusakan jaringan aktual. Kemudian ancaman kerusakan jaringan. Misalnya pada gambar ini terjadi infark miokard. Yang ini proses di sini terjadi apakah ini akan berpotensi menjadi kerusakan jaringan yang permanen, sehingga timbullah respon nyeri. Kemudian yang ketiga, keadaannya menggambarkan kerusakan jaringan. Nah, contohnya pada ini misalnya tampak dari luar tidak ada kerusakan jaringan kulit, namun bila dari dalam tampak ternyata ada kerusakan jaringan tulang. Nah, yang ini akan memberikan respon berupa nyeri juga. Begitu pula dengan adanya appendicitis, ini kerusakan jaringan di bagian dalam, tapi akan tampak nyeri untuk respon dari luarnya. Kemudian untuk mekanisme perjalanan nyeri itu sendiri terdapat 4, di mana dimulai dari transduksi, di mana transduksi ini adalah proses konversi stimulus noxious menjadi aktivitas listrik, lalu meneruskan sebagai impuls saraf. Jadi transduksi ini dimulai dari saraf-saraf perifer yang menerima stimulus noxious, lalu kemudian akan dikonversikan menjadi impuls saraf, kemudian akan ditransmisikan, di mana proses transmisi itu adalah proses pengantaran impuls pada sinaps antara neuron aferen primer dengan neuron sekunder di cornus medulla spinalis. Kemudian dilanjutkan dengan proses modulasi, di mana modulasi itu adalah proses amplifikasi sinyal neural terkait dengan nyeri pada jalur descendant. Dapat menghambat atau akan terjadi excitatory. Kemudian ada proses persepsi di mana pengalaman sadar dan aktual dari nyeri baik sensorik maupun emosional. Nah, untuk proses modulasi itu sendiri, di sini saya jelaskan lebih detail mengenai gate of control-nya. Jadi, pertama, ketika kita telah menerima stimulus nyeri, kemudian ditransmisikan menuju ke jalur aferen, kemudian naik secara ascendant, dan kemudian akhirnya pada proses stimulus ini di setiap ruang-ruang sinaps itu akan dikeluarkan yang disebut dengan substansi P, di mana substansi P ini adalah suatu neurotransmitter yang dikeluarkan oleh neuron orde pertama jalur ascending, yang akan terus memberikan sinyal ke neuron-neuron selanjutnya hingga nanti respon tersebut akan dipersepsikan oleh korteks. Nah, setelah nanti dipersepsikan oleh korteks dan akan diberikan respon ke bawah atau descending, nanti serotonin dan noradrenalin itu akan dilepaskan oleh neuron orde kedua jalur descendant. Jadi jalur yang sudah turun itu akan melepaskan serotonin dan noradrenalin, di mana serotonin dan noradrenalin ini berfungsi untuk menghambat pelepasan substansi P di ruang-ruang sinaps, di celah-celah sinaps di medulla spinalis itu, sehingga
nantinya akan mengurangi pengeluaran dari substansi P. Kemudian serotonin dan noradrenalin itu juga dilepaskan oleh neuron kedua jalur descendant. Selain dia menghambat pelepasan substansi P, dia juga dapat menstimulasi pelepasan opioid atau enkapalin oleh interneuron. Jadi di sini terdapat satu interneuron yang juga dapat mengeluarkan opioid, dan opioid itu dapat menghambat pelepasan substansi P juga, dan menghambat depolarisasi neuron OD2 jalur ascendant. Jadi proses modulasi itu sebenarnya adalah proses di mana mengontrol apakah nyeri yang dipersepsikan itu sesuatu yang harus diinhibisi atau dieksitasi. Apabila perlu respon yang cepat, itu maka perlu adanya eksitasi agar respon itu tetap lanjut. Namun apabila ternyata stimulus yang diberikan itu bukan stimulus yang berbahaya lagi, maka akan terjadilah proses inhibisi. Ini selanjutnya adalah analgesik. Nah, analgesik dari definisinya sendiri adalah agen yang menghasilkan pengurangan sensasi nyeri secara selektif tanpa menghalangi konduksi saraf, secara nyata mengubah persepsi sensorik atau mempengaruhi kesadaran. Untuk analgesik itu sendiri, ada beberapa macam, diantaranya ada NSAID, ada opioid, dan juga ada mungkin topical anesthetic, yang dimana setiap analgesik ini mempunyai lokasi actionnya sendiri. Misalnya kalau NSAID dan opioid itu ada yang dapat bekerja pada saraf-saraf perifer, kemudian untuk antikonvulsan ataupun opioid itu bekerja di cornodosalis medulla spinalis, kemudian ada juga yang bekerja di periaqueductal gray. Semua itu bergantung daripada cara kerjanya masing-masing. Kemudian untuk klasifikasi dari analgesik, di sini ada 3 kelompok besar, yaitu dari non-opioid, termasuk acetaminophen atau paracetamol, dan juga NSAID, yang dimana cara kerja utamanya adalah dengan mengurangi inflamasi, sehingga dapat mengurangi atau menurunkan rasa nyeri. Dan yang kedua ada opioid, termasuk morfin, fentanyl, hidrokodon, yang dimana ini cara kerjanya dengan berikatan dengan reseptor opioid, dan seperti yang sebelumnya menghambat pengeluaran neurotransmitter yang dapat merangsang nyeri. Kemudian selanjutnya ada koanalgesik atau adjuvan, di mana ini adalah obat-obat yang mempunyai kegunaan primer selain sebagai pereda nyeri, tetapi dia dapat membantu meningkatkan analgesia. Selanjutnya ini kita membahas lebih spesifik pada opioid. Nah, dari definisinya, opioid ini adalah semua zat baik natural dan sintetis yang memiliki sifat seperti morfin. Opioid yang awalnya diekstrak dari Papaver somniferum ini merupakan salah satu jenis narkotika yang bersifat depresan yang berfungsi untuk mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Jadi dulunya diekstrak langsung dari tanaman Papaver somniferum, yang dimana morfin, kodein, narkotik ini adalah salah satu produk natural dari opium ini. Kemudian untuk klasifikasi opioid itu sendiri, di mana opioid adalah obat-obat yang berikatan dengan reseptor opioid dan memiliki morphine-like activity. Di sini terdapat yang natural, yaitu derivat dari tanaman opium, contohnya adalah morfin, kodein, dan juga tebain. Kemudian ada yang semi-sintetis, ada yang sintetis, dan endogenous opioid. Jadi endogenous opioid ini adalah natural opioid atau yang diproduksi di dalam tubuh kita, di mana itu ada enkapalin, endorfin, dan juga dinorfin. Sedangkan untuk yang semi-sintetik itu yang umum digunakan itu adalah hidromorfon, kemudian oksikodon, hidrokodon. Dan semi-sintetik ini juga memiliki sifat masing-masing, ada yang bersifat agonis, partial agonis, dan juga antagonis. Untuk antagonis itu contohnya yang sering digunakan adalah naloxone. Untuk opioid yang sintetik atau non-morphinians itu termasuk dari golongan phenylpiperidins, yaitu meliputi meperidin, fentanyl, subfentanyl, alfentanyl, remifentanyl, kemudian ada yang dari diphenylpropilamins, misalnya metadon ataupun dextrometorphan. Kemudian ada juga yang berupa kompleks analgesik, contohnya tramadol dan juga tapentadol. Nah, untuk reseptor opioid itu sendiri ada 3 kelompok utama, yaitu dari family reseptor mu,
Kemudian yang kedua ada reseptor delta, kemudian yang ada reseptor kappa. Dan yang terbaru adalah nociceptin receptors. Nah, untuk reseptor mu ini terletak di seluruh sistem saraf pusat dengan densitas tertingginya di putamen caudatus pada basal ganglia. Dan selain di sistem saraf pusat juga terletak di presinaps neuron aferen di cornu dorsalis medulla spinalis. Nah, untuk yang reseptor mu ini dia afinitas peptida opioid endogennya lebih besar dengan endorfin. Sedangkan kalau untuk yang delta dengan enkafalin dan kappa adalah dengan norfin. Nah, ini untuk fungsi masing-masing dari reseptornya. Kemudian kalau untuk reseptor delta, densitas tertingginya di bulbus olfactorius, cortex cerebral, putamen caudatus, dan nucleus accumbens. Dan reseptor delta ini umumnya terletak di presinas pada aferen primer. Nah, ini berikut untuk nama lain dari masing-masing reseptor. Kalau mu biasanya disebut dengan MOP atau mu opioid peptide. Kalau kappa itu kappa opioid peptide. Kalau delta yaitu delta opioid peptide. Nah, ini untuk masing-masing efek dari reseptornya. Untuk analgesia, semuanya dapat memberikan efek supraspinal dan juga spinal. Kemudian pada kardiovaskular, reseptor mu ini adalah reseptor yang kerjanya dominan, di mana dia bisa menyebabkan bradikardi, menyebabkan depresi pernapasan, pada central nervous system itu dapat menyebabkan sedasi, euforia, kemudian menyebabkan miosis, serta menyebabkan pruritus dan juga ketergantungan. Nah, untuk side of action dari opioid itu sendiri, di mana agonis opioid itu menghasilkan analgesia dengan berikatan pada reseptor spesifik terkait protein G. Jadi reseptor opioid itu berikatan dengan protein terkait protein G. Jadi ini protein G yang dimana terdapat reseptor opioidnya yang berada di otak dan medula spinalis yang berperan dalam penyaluran modulasi nyeri. Nah, lokasi dari kerja opioid ini sendiri ada presinaptik, postsinaptik, dan juga ada yang supraspinal, yang mana nantinya akan menyebabkan supraspinal efek. Untuk presinaptik, ini adalah neuron presinaptik. Apabila terjadi aktivasi dari reseptor opioid ini, maka dia akan menghambat transmisi dari impuls saraf tersebut. Kemudian ketika dia sudah capai di akhir dari presinaptik, dia dapat menghambat pembukaan atau pembukaan channel kalsium atau menghambat influx dari kalsium, sehingga mencegah pecahnya vesikel yang mengandung neurotransmitter dan mengurangi pengeluaran neurotransmitter, diantaranya pengeluaran glutamat, asetilkolin, norepinefrin, serotonin, juga substansi P. Nah, kemudian selain di presinaptik tersebut, ada juga yang bekerja di postsinaptik, di mana pada postsinaptik ini reseptor opioid ini apabila teraktivasi maka dia akan meningkatkan pengeluaran ion kalsium sehingga terjadilah hiperpolarisasi pada postsinaptik neuron. Apabila terjadi hiperpolarisasi maka terjadilah penurunan neurotransmisi. Jadi walaupun apabila tetap ada neurotransmitter yang berhasil keluar ke celah sinaps, maka neurotransmitter itu tidak semuanya juga akan diproses langsung karena terjadi adanya hiperpolarisasi. Nah, untuk supraspinal effect, ini biasanya diakibatkan karena aktivasi reseptor opioid pada PAG atau periaqueductal gray dan juga lobus cerebrus, di mana apabila terjadi aktivasi reseptor opioid akan menyebabkan penurunan dari GABA. Apabila GABA-nya menurun, maka akan meningkatkan dopamin. Apabila dopamin meningkat, maka ini akan menyebabkan euforia, elasi, dan juga adiksi. Sedangkan pada rapenuklei atau pusat kesadaran di batang otak, apabila ini berhubungan dengan proses di perifer, apabila reseptor opioid itu sudah teraktivasi di perifer, maka sedikit impuls atau tidak ada impuls yang akan diantarkan ke rapenuklei, sehingga tidak ada atau sedikit yang diantarkan ke rapenuklei sehingga menyebabkan pasien itu mengalami drowsiness. Jadi ingat bahwa rapenuklei ini adalah pusat kesadaran. Jadi dia yang membuat kita tetap terjaga. Namun apabila dia tidak
mendapat impuls dan tidak teraktivasi, maka akan menyebabkan drowsiness. Nah, untuk farmakodinamik dari obat-obat opioid itu sendiri, pada sistem saraf pusat, obat opioid itu dapat menyebabkan analgesia spinal dan juga supraspinal. Jadi yang dimaksud dengan analgesia spinal itu adalah hasil dari kerja di presinaptik dan juga postsinaptik ini. Sedangkan kalau untuk yang analgesia supraspinal itu tadi, di mana dia menyebabkan elasi, adiksi, euforia, sedasi, drowsiness seperti itu. Kemudian dia juga dapat menurunkan CMRO2, kemudian menurunkan cerebral blood flow dan menurunkan intracranial pressure. Ini oleh karena itu biasanya dapat diberikan pada pasien dengan trauma kepala. Kemudian ini dia menyebabkan sedasi, euforia, dan halusinasi, kemudian menurunkan ambang kejang ini pada obat-obat golongan meperidin, kemudian menurunkan frekuensi EEG dan dapat menyebabkan toleransi, kegantungan fisik serta withdrawal syndrome. Ini juga berhubungan dengan yang supraspinal effect tadi. Dan untuk yang respirasi, opioid ini dapat menghambat mekanisme pernapasan di batang otak, kemudian menyebabkan depresi pernapasan, menurunkan respon ventilasi dan hipoksia, dapat menekan refleks batuk, dan menyebabkan bronkospasme akibat dari histamine release. Ini biasanya diakibatkan oleh obat morfin dan juga petidin, sehingga obat ini tidak diberikan pada pasien asma. Kemudian meperidin, tapi tidak semua obat-obat opioid itu menyebabkan histamine release, karena di sini ada meperidin yang memiliki sifat antihistamin. Dan pada kardiovaskular, dapat menurunkan heart rate melalui stimulus vagal, misalnya obat morfin juga fentanyl. Kemudian ada obat lain yang memiliki sifat atropine-like effect, sehingga dapat meningkatkan heart rate atau takikardi. Contohnya itu dari obat-obat golongan meperidin. Kemudian juga dapat menginhibisi dari vasomotor center, menumpukan refleks simpatis, pelepasan histamin yang menimbulkan vasodilatasi. Apabila ini terus terjadi, maka dapat menyebabkan hipotensi dan menyebabkan wajah tampak flushing atau kemerahan. Dan ini juga dapat berefek pada suhu, di mana apabila terjadi vasodilatasi maka dapat jadi hipertermi. Kemudian quinidine-like action, di mana dia menurunkan eksitasi miokardial, namun pada dosis besar malah dapat menurunkan kontraktilitas miokardium. Contoh-contohnya pada obat meperidin. Kemudian pada gastrointestinal dapat terjadi mual dan muntah karena stimulasi dari dopamin, CTZ dan juga area vestibular. Kemudian dapat menurunkan peristaltik, sehingga efek samping paling seringnya itu adalah menyebabkan konstipasi dan juga perasaan kembung atau perut tidak nyaman. Kemudian juga dapat menyebabkan spasme sphincter Oddi, inilah sphincter yang berada di saluran bile duct dengan pancreatic duct. Ini contohnya pada obat-obat morfin. Sehingga opioid itu diberikan hati-hati atau tidak diberikan dengan pasien yang mengalami masalah hepar. Kemudian juga dapat menyebabkan relaksasi sphincter renal dan juga gastrointestinal. Untuk di urogenital, dapat menyebabkan retensi urin karena spasme ureter dan juga bladder sphincter, ini pada obat morfin. Kemudian relaksasi sphincter di daerah renal, ini obat meperidin. Untuk muskuloskeletal, ini ada salah satu efek dari supraspinal lainnya, bagaimana menyebabkan just small muscle rigidity yang dapat mengganggu ventilasi. Ini contohnya akibat dari obat fentanyl. Kemudian histamine release menyebabkan worm dan flushing. Dapat terjadi miosis karena stimulasi nukleus Edinger-Westphal pada saraf okulomotor, kemudian hipotermi karena menurunnya metabolic rate, vasodilatasi, tonus otot menurun, dan terganggunya termoregulasi. Nah, pada kehamilan, obat-obat opioid ini dapat melewati sawah darah plasenta, sehingga dapat menimbulkan depresi napas pada neonatus. Tapi hal ini bukan berarti bahwa ibu hamil yang misalnya usia kehamilannya sudah 30 minggu dan perlu melakukan jahitan dan kita perlu memberikan opioid, itu bukan berarti kita tidak bisa memberikannya. Masih bisa diberikan selama bayinya itu dalam posisi tertidur di dalam rahimnya. Jadi ketika opioidnya masuk, itu juga masuk ke plasenta bayi, tapi ketika efek opioidnya pada ibu itu sudah habis, maka pada bayi juga akan habis. Kecuali apabila pada proses persalinan, ketika bayi sudah lahir, namun ternyata bayi mengalami depresi napas, maka yang perlu dilakukan adalah melakukan bantuan ventilasi dengan bridging atau pemberian ventilasi pada bayinya sampai bayinya itu bisa bernapas spontan kembali. Kemudian opioid itu juga dapat menurunkan tonus uterus, sehingga dapat
memperlama atau memperpanjang durasi persalinan. Kemudian pada endokrin dan imunitas, opioid itu dapat menekan ACTH, LH, dan FSH, sehingga ini berhubungan dengan terjadinya infertilitas. Selain itu juga dapat menekan imunitas karena menyebabkan apoptosis dari limfosit. Nah, selanjutnya untuk farmakokinetiknya, mulai dari absorpsi, sebagian besar opioid ini diserap baik jika diberikan melalui rute subkutis, intramuskular, dan oral. Nah, kekurangan dari pemberian secara oral itu di mana adanya first pass effect, sehingga biasanya membutuhkan formulasi dosis yang lebih tinggi dan juga cukup sulit untuk memperkirakan dari first pass effect-nya itu. Nah, high first pass metabolism itu terjadi pada morfin umumnya, dan low FPM itu biasanya pada kodein dan oksikodon. Jadi pemberian oral kodein dan oksikodon itu masih lebih baik daripada pemberian oral morfin. Nah, untuk pemberian obat-obat intravena, ini availabilitas obatnya itu akan lebih bagus karena dia tidak melewati first pass metabolism. Dan untuk pemberian transdermal, ini biasanya diberikan lewat patch. Untuk saat ini ada pemberian transdermal yang obatnya itu dapat diberikan efek obatnya itu dapat bertahan selama beberapa hari, dan umumnya jumlahnya itu stabil dalam darah. Nah, untuk distribusinya, semakin larut obat tersebut dalam lemak, maka onsetnya akan semakin cepat. Artinya semakin dia larut dalam lemak, semakin mudah dia akan masuk ke site-site dari action-nya, misalnya di otak, sehingga dia akan semakin cepat memberikan efek. Begitu juga nanti dengan pengeluarannya. Untuk yang ionized fraction biasanya dia less lipid soluble, dan yang non-ionized fraction biasanya more lipid soluble. Nah, selain itu, obat-obat opioid ini juga biasanya mengalami pengendapan yang terjadi pada jaringan yang mendapat banyak darah, misalnya pada otak, paru-paru, hepar, ginjal, dan limfa. Ini akan berhubungan dengan metabolisme. Nah, pada metabolisme, hati-hati pada pasien yang mempunyai gangguan hati, karena morfin dan turunannya itu akan dimetabolisme di hati atau hepar menjadi senyawa morfin 3 glukuronida dan juga morfin 6 glukuronida, yang dimana M3G ini akan memicu kejang. Ini apabila dia pengendapannya di otak dapat menyebabkan eksitasi, dan yang M6G ini akan memicu penguatan atau pemanjangan efek dari opioid akibat akumulasi dan dapat menembusnya ke blood-brain barrier. Kemudian pada phenylpyridine, ini metabolisme oksidatifnya di hepar juga, dan metabolitnya itu adalah normeperidin. Ini juga dapat memicu kejang. Untuk ekskresinya, hati-hati pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal, karena metabolit-metabolit polar ini sebagian besar akan diekspresikan oleh ginjal melalui urin. Namun sebagian kecil juga ada yang ditemukan di empedu. Dan pemberian opioid dalam jangka waktu lama nanti tentunya akan berhubungan dengan peningkatan risiko dan juga efek sampingnya. Nah, ini adalah berikut dari macam-macam obat opioid beserta dengan half-life, onset, dan juga durasi dari efek analgesiknya. Jadi kita harus memperhatikan dari onsetnya. Jadi kita bisa tahu berapa lama waktu yang kita perlu, atau kita perlu menunggu berapa lama hingga efek-efek dari obat opioid ini akan muncul. Jadi kita tidak perlu buru-buru menambahkan dosis, karena siapa tahu memang belum mencapai waktu onsetnya. Contohnya misalnya meperidin, dia mempunyai onset sekitar 10-45 menit. Jadi kita perlu menunggu selama minimal 10 menit untuk menunggu munculnya dari efeknya tersebut. Dan efeknya itu rata-rata bertahan dalam waktu sekitar 2-6 jam. Ini untuk penanganan nyeri. Nah, untuk penanganan nyeri, sebelum kita langsung menuju ke penanganannya, kita perlu melakukan evaluasi nyeri terlebih dahulu. Untuk evaluasi nyeri, umumnya di sini kita dapat menggunakan 3, yaitu diantaranya ada FAST atau Visual Analog Scale. Di sini menggunakan dengan penggaris yang panjangnya 10 cm. Kemudian nanti kita minta pasien untuk menentukan kira-kira di mana rentang dari nyeri yang dirasakan. Apabila skornya 0-3 itu termasuk masih nyeri ringan, kemudian 4-7 itu masih yang sedang, kemudian
4-6 sedang, kemudian 7-10 itu sudah termasuk yang nyeri berat. Kemudian ada selanjutnya adalah NRS, di mana di sini kita meminta pasien juga untuk menyebutkan kira-kira nyerinya berapa skornya. Apabila 0 itu tidak ada nyeri, apabila 5 dirasakan nyeri yang moderate, dan 10 itu adalah nyeri yang sangat berat. Dan apabila mungkin pasien kemampuan kognitifnya kurang, karena kedua hal ini memerlukan kemampuan kognitif dan perhatian pasien, mungkin kita bisa menggunakan yang Wong-Baker Pain Scale, karena ini digunakan dengan melihat ekspresi daripada pasien. Dan untuk penanganan nyeri akut, umumnya di sini berdasarkan dari World Federation of Societies of Anesthesiologists atau WFSA, untuk nyeri akut pasca bedah, umumnya dimulai dari penggunaan strong opioid dengan injeksi dan juga lokal anestesi. Ini bertujuan agar efek analgesiknya itu lebih adekuat dan pasien tidak merasakan nyeri lebih lama. Selain itu juga dapat mengurangi efek samping. Kemudian baru nanti diturunkan menjadi penggunaan opioid per oral, dan nanti terakhir untuk perawatan di rumah mungkin dapat diberikan aspirin ataupun NSAID. Sedangkan berdasarkan dari WHO Step Ladder Pain Management, untuk penanganan nyeri akut juga serupa. Untuk WHO Step Ladder Pain Management ini dulunya terdiri dari 3 step, yaitu bertahap. Untuk nyeri akut dimulai dari yang nyeri akut yang kronis dimulai dari step 1, 2, dan 3, dan ini bersifat satu arah. Namun saat ini sudah mengalami modifikasi di mana dia bersifat 2 arah, jadi dapat disesuaikan. Dan juga ada step keempat, yaitu melakukan invasif dan minimal invasif treatment. Untuk ini sudah dijelaskan pada presentasi tentang manajemen nyeri sebelumnya. Nah, jadi pada WHO ini, untuk nyeri akut dapat kita mulai dengan pemberian opioid, baik itu oral maupun intravena, dapat disesuaikan dengan hasil evaluasi nyeri yang dilakukan. Sedangkan kalau untuk nyeri kronis, umumnya itu dimulai dari yang step 1, kemudian naik ke step 2, step 3, lalu ke step 4. Nah, untuk dosis opioid intravena. Contoh-contohnya opioid yang tersedia dalam sedia intravena itu adalah morfin, fentanyl, hidromorfin, dan juga petidin. Nah, setiap obat ini ada dosis untuk continuous dose, jadi ini dosis yang diberikan terus-menerus, biasanya melalui infus. Kemudian ada yang intermittent dose ini yang diberikan sekali-sekali. Ini contohnya misalnya diberikan setiap 3-4 jam, ini setiap setengah sampai 1 jam, ini setiap 2-3 jam, ini setiap 3 jam. Nah, dosis-dosis obat dari opioid ini mempunyai rentangan yang cukup besar atau therapeutic windows-nya cukup lebar. Nah, hal ini menguntungkan karena pemberian dosisnya ini dapat disesuaikan dengan intensitas nyeri dari pasien. Jadi apabila pasien yang mengalami intensitas nyeri yang sedang, maka kita dapat berikan mulai dari dosis terendah, namun apabila pasiennya itu mengalami nyeri yang berat, maka kita dapat memulai dari tengah-tengahnya, misalnya dari 30 mikrogram, ataupun dapat kita berikan langsung 40 mikrogram. Namun apabila dia mild, mungkin dapat dimulai dari 5. Itu juga dengan obat-obat yang lainnya. Nah, untuk manajemen nyeri akut, terutama yang pasca bedah, biasanya diberikan dengan terapi farmakologi berupa obat opioid dan adjuvan secara parenteral dan enteral. Dan terapi opioid yang paling disarankan adalah penggunaan PCA atau Patient Control Analgesia. Kenapa? Karena dengan PCA ini lebih efektif karena pasien yang merasakan nyerinya dan pasien yang tahu kapan dia harus mendapatkan obat anti nyeri. Tetapi tidak semua rumah sakit atau fasilitas kesehatan memiliki alat ini. Kemudian opioid yang diberikan secara kontinu dan opioid yang akan diberikan secara kontinu itu harus mendapat pengawasan dari APS atau Acute Pain Services. Ini biasanya dilakukan pengamatan selama 1 kali 24 jam pasca operasi. Jadi petugas-petugas APS itu akan datang setiap beberapa jam untuk menilai apakah pasien ini nyerinya sudah menurun atau malah meningkat, dan berapa mungkin dosis yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan intensitas nyeri yang dirasakan oleh pasien. Kemudian manajemen nyeri akut juga dapat diberikan dengan penggunaan regional atau lokal anestesi. Dapat juga diberikan terapi non-farmakologi, misalnya TENS, akupuntur, dan juga krioterapi.
Dan ingat bahwa nyeri akut pasca bedah itu termasuk vital sign yang kelima, jadi penting untuk dievaluasi bersamaan dengan vital sign lainnya. Dan mengingat bahwa nyeri ini adalah satu yang bersifat sangat subjektif. Dan penggunaan opioid post operasi itu juga dapat digunakan sebagai preemptive analgesia, di mana preemptive analgesia adalah pengobatan yang dimulai sebelum dan dioperasionalkan selama prosedur pembedahan untuk mengurangi konsekuensi fisiologis dari transmisi nociceptif yang dipicu oleh pembedahan. Jadi bersifat sebagai protektif ataupun preventif. Jadi diberikan sebelum tindakan pembedahan, sehingga sudah siap untuk menghadapi konsekuensi dari tindakan pembedahan tersebut. Nah, untuk cara pemberian opioid itu diantaranya yang pertama, dosisnya itu individual, yang berarti setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dengan intensitas dan juga subjektivitasnya. Dan kita harus melakukan eskalasi secara bertahap, atau penambahan dosis maupun penurunan dosisnya itu bertahap. Hingga apabila melakukan peningkatan dosis, itu akan bertahap hingga mencapai efek analgesik yang ada kuat, atau sampai efek samping dan efek sampingnya itu tidak dapat ditoleransi dan tidak dapat ditangani lagi, barulah kita hentikan peningkatan dosisnya. Kemudian juga pemberian opioid itu harus around the clock dosis, around the clock dosing, di mana pemberiannya itu harus sesuai dengan jam, tepat waktu setiap saatnya. Jadi ini biasanya dilakukan untuk nyeri yang continue atau nyeri yang sering berulang. Kemudian juga kita dapat memberikan opioid Prorenata atau PRN atau as needed atau jika perlu. Jika ini dilakukan apabila pasien di tengah-tengah dari, misalnya dia pada pagi hari sudah mengonsumsi obat opioid dan seharusnya dia mengonsumsi 8 jam kemudian. Tapi pada jam kelima, pasien tiba-tiba merasakan nyeri. Jadi pada saat itu dapat diberikan obat nyeri sebagai rescue dose. Kemudian prinsip dari cara pemberian opioid di atas ini bertujuan untuk menjaga agar obat tidak berada di bawah MAC, di mana MAC itu adalah minimum effective analgesic concentration dan juga tidak jauh berada di atas MAC. Jadi agar tetap steady di MAC tersebut. Ini contoh gambarannya, misalnya yang kotak merah ini adalah gambaran dari nyeri pasien. Jadi ketika kita memberikan obat analgesik, itu usahakan kita memberikannya around the clock. Jadi setiap sudah berada di sini, di mana dia bisa mengcover dari nyerinya, usahakan pemberiannya itu selalu sama agar tidak terjadi penurunan, ataupun kenaikan yang impulsif. Jadi tetap steady sampai di therapeutic windows-nya itu tidak terlewati. Nah, ini contoh gambaran dari breakthrough pain, yaitu di mana pasien ternyata merasakan nyeri di sela-sela dari dosis obat pemberian opioid yang sebenarnya. Jadi walaupun dia sudah mendapatkan atau mengonsumsi obat sesuai dengan jamnya, tetapi ternyata di sela-selanya itu pasien dapat merasakan nyeri. Maka pada saat ini kita dapat memberikan yang disebut dengan tadi rescue dose atau pemberian PRN bila perlu, yang dimana tujuannya adalah untuk mengcover dari breakthrough pain-nya ini sehingga pasien tidak merasakan nyeri. Nah, untuk pemakaian opioid pada anestesia diantaranya biasanya digunakan pada pramedikasi karena memiliki efek sedatif, ansiologik, dan juga analgetik yang diperlukan dalam pembedahan. Selain itu pada intraoperatif, opioid ini juga dapat berfungsi sebagai adjuvan obat anestetik lainnya. Namun apabila kita memberikannya dosis tinggi, misalnya fentanyl 0,02 sampai 0,075 mg per kilo, ini dapat berfungsi sebagai komponen primer regimen anestetik. Selain itu, opioid juga biasanya digunakan pada bedah-bedah kardiovaskular dan yang berisiko tinggi karena dia dapat memperkecil depresi kardiovaskular. Tetapi kita harus menyediakan bantuan pernapasan mekanis juga. Kemudian juga dapat digunakan sebagai analgesik regional, yaitu epidural dan subarachnoid analgesia, yang dimana contohnya pemberian morfin 3-5 mg diikuti dengan infus lambat dan kateter epidural dapat memberikan efek analgesia yang lebih lama dan efek sampingnya yang minimal. Namun apabila ternyata tetap terjadi depresi pernapasan dan efek samping lainnya, maka kita dapat memberikan naloxone untuk antagonisnya. Nah, untuk rute pemberian alternatif, ini apabila tidak memungkinkan untuk pemberian secara oral maupun pemberian
parenteral yang sulit diberikan, maka kita dapat memberikan dengan rute-rute alternatif ini, diantaranya dengan suppositoria rectum, itu ada morfin dan hidromorfon, kemudian transdermal patch, contohnya pada fentanyl yang tersedia untuk transdermal patch-nya. Ini biasanya diindikasikan untuk pasien yang nyerinya persisten, dan transdermal patch ini dia menghasilkan kadar obat dalam darah yang stabil, kontrol nyerinya lebih baik, dan menghindari penyuntikan parenteral berulang. Jadi ini juga dapat mengurangi rasa sakit pada pasien akibat suntikan berulang. Kemudian juga dapat diberikan intranasal, contohnya butorphanol, tapi ini masih seperti tampaknya masih jarang di Indonesia, di mana ini juga tujuannya sama, mirip dengan transdermal patch, dia untuk menghindari penyuntikan parenteral berulang, serta menghindari first pass metabolism pada obat yang diberikan oral. Kemudian yang keempat ada transmukosa pipi, ini contohnya ada fentanyl citrat, di mana dia bentuknya berupa tablet hisap atau lollipop. Nah, kemudian pemberian lainnya adalah yang direkomendasikan patient control analgesia atau PCA. Ini digunakan untuk menangani breakthrough pain yang tadi yang memuncak-muncak itu. Jadi ketika pasien mengalami tiba-tiba nyerinya muncul tiba-tiba, itu pasien dapat mengontrol sendiri pemberian obatnya yang biasanya diberikan secara intravena sehingga tetap menjaga MWAC-nya. Nah, alat ini difungsikan dengan cara menekan tombol untuk mengalirkan analgesik opioid dalam dosis yang telah ditentukan. Nah, ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari penggunaan alat ini. Kelebihannya tentu saja ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien, tetapi kekurangannya ini rentan terjadi overdosis, sehingga petugas itu perlu beradaptasi dengan alat ini, perlu melakukan setting atau pengaturan yang cermat agar pasien itu tidak terjadi overdosis. Jadi misalnya kita batasi jumlah dosis ataupun suntikan per jam maupun per harinya, sehingga pasien itu tidak mengalami overdosis. Itu kekurangannya. Untuk kelebihan lainnya, dengan penggunaan alat ini, kita juga dapat menilai dan mengamati bagaimana pola dari nyeri pasien, berapa dosis harian yang dibutuhkan oleh pasien untuk mengatasi nyerinya, dan setiap berapa saat mungkin pasien menyuntikkan nyerinya itu. Jadi kita dapat mengevaluasi pola-pola dari nyeri yang dialami pasien. Nah, selain itu, penggunaan PC ini juga memiliki resiko depresi pernapasan dan juga hipoksia, sehingga diperlukan pemantauan tanda-tanda vital dan juga persiapan untuk suplementasi oksigen. Nah, risiko dari depresi pernapasan dan juga hipoksia itu dapat meningkat jika mendapat obat-obatan sedatif, misalnya dari benzodiazepin. Jadi harus hati-hati juga dalam penggabungan atau pemberian dengan obat-obat lainnya. Nah, untuk tapering dan discontinuing opioid infusion. Jadi, kita perlu menurunkan rate infusion pump apabila penggunaan opioid continue sudah lebih dari 5 hari. Namun apabila ternyata pasien itu dirawat kurang dari 3 hari, maka kita perlu memikirkan strategi lainnya. Jadi kita perlu mempertimbangkan penurunan atau tapering dosis minimal 1 hari setelah operasi. Jadi itu sudah mulai diturunkan dosisnya. Misalnya mulai menurunkan infusion rate-nya atau mulai mengkonversikan atau mengubah dari yang opioid intravena ke oral. Nah, untuk penurunan dosis atau rate infusion itu penurunannya dilakukan sebesar 25% per hari dari dosis awal. Ini tidak boleh lebih karena apabila penurunannya terlalu cepat, itu dapat menyebabkan withdrawal effect. Jadi penurunan yang sebesar 25% ini bertujuan untuk mengurangi withdrawal effect. Kemudian oral opioid itu juga dapat dimulai bersama dengan penurunan infusion rate. Nah, transisi dari parenteral ke oral itu juga dapat dilakukan setelah pasien itu bisa makan atau setelah pasien mengalami nyerinya itu sudah berkurang. Dan observasi dan penyesuaian dosis itu juga dapat dilakukan selama transisi. Nah, untuk konversi dosis dari intravena ke oral. Ini ada tabel konversi pemberian dari dosis-dosis obat, misalnya pemberiannya ternyata 1 mg, apabila akan dikonversikan secara oral, maka 1 mg parenteral itu sama dengan 3 mg oral. Nah, namun di sini untuk fentanyl sayangnya tidak tersedia persediaan oralnya. Namun ada
konversi lain di sini, yaitu 0,01 mikrogram fentanyl itu dianggap setara dengan 1 miligram morfin di dalam dosis intravenanya. Dan dosis konversi di bawah ini adalah dosis yang diberikan per hari. Jadi misalnya per hari parenteralnya 1 mg per hari, dikonversikan menjadi 3 mg per hari oral. Seperti itu. Nah, untuk konversinya setelah dikonversikan, pertimbangkan juga untuk menurunkan dosis oralnya sekitar 20-30%. Nah, untuk penggunaan opioid pada kanker, di sini ada 5 dasarnya, yang dimana by mode, by clock, by the letter, kemudian for the individual, dan juga attention to detail. By mode ini usahakan pemberiannya melalui oral, karena pasien-pasien kanker itu kan jadinya kronis, dan dia akan menjalani perawatan di rumah. Jadi sulit apabila akan diberikan opioid secara parenteral terus-menerus, jadi sebaiknya diberikan oral. Kemudian by the clock, ini serupa dengan penjelasan sebelumnya, jadi usahakan pemberian itu sesuai dengan jam waktu yang tepat untuk menjaga agar tetap steady di MEAC dan dapat diberikan rescue dose jika mengalami breakthrough pain. Kemudian beda ladder ini sesuai dengan WHO Step Ladder Pain Management. Kemudian for the individual, jadi pemberian obat-obat opioid itu tidak ada dosis standarnya, semuanya individual atau subjektif sesuai dengan pasien itu masing-masing, bersifat subjektif. Kemudian attention to detail, ini obat diberikan secara reguler dan detail dengan pertimbangan rutinitas pasien. Nah, untuk toleransi dan ketergantungan, obat-obat opioid ini umumnya juga dapat terjadi toleransi, di mana toleransi itu adalah perubahan kebutuhan dosis yang lebih tinggi daripada biasanya untuk mendapat atau mempertahankan efek yang setara. Jadi apabila pasien sudah mengalami toleransi, dia butuh peningkatan dosis dari yang biasanya agar dia bisa mendapatkan efek yang sama dengan sebelumnya. Nah, yang biasanya dialami oleh pasien-pasien kanker, di mana toleransi ini manifestasi klinisnya dapat terjadi depresi, kemudian depresi pernapasan, somnolen, nausea, dan juga konstipasi. Tetapi toleransi ini jarang menimbulkan masalah dan efek samping. Nah, kan kalau untuk ketergantungan, yaitu terjadinya withdrawal syndrome setelah penurunan dosis atau pemberian antagonis. Jadi, untuk mengurangi efek dari withdrawal syndrome inilah, maka perlu dilakukan tapering dosis secara perlahan, pelan-pelan, agar tidak terjadi withdrawal syndrome ini. Nah, gejala dari withdrawal atau ketergantungan ini biasanya dapat muncul beberapa hari selama terapi opioid, diantaranya pasien dapat mengalami rinorea, lakrimasi, menggigil, hiperventilasi, piloereksi, hipertermia contohnya, mual, dan juga rasa cemas. Kemudian, ketergantungan ini umumnya bukan masalah klinis jika pemberian obatnya itu dilakukan tapering sebelum dihentikan. Jadi jangan dihentikan secara tiba-tiba. Dan tapering ini tidak lebih dari 50% dosis, tidak lebih dari 50% dari dosis awal per harinya. Ini juga sama untuk menghindari withdrawal syndrome. Nah, untuk manajemen overdosis opioid, kita harus melihat dulu tanda-tanda dari overdosis opioid, yaitu adanya hipoventilasi berhubungan dengan gejala-gejala lainnya. Misalnya ada malignan adiknya, ada agitasi. Nah, ini kita dapat memberikan back mask ventilation dengan pemberian naloxone atau antagonisnya. Kemudian kita nilai lagi, ini penilaiannya harus secara ketat setiap 2-3 menit. Kita nilai lagi 2-3 menit kemudian, apabila ternyata responnya belum adekuat, maka kita lanjutkan dengan pemberian naloxone kembali. Kemudian di reassess lagi dalam 2-3 menit, apabila ternyata dosis yang sebelumnya yang 0,04 mg IV ini masih belum adekuat setelah pemberian kedua, maka untuk pemberian yang ketiga kita berikan 0,08 mg IV naloxone. Kemudian kita melakukan asesmen lagi, dan apabila ternyata sudah tercapai apabila sudah tercapai respon terbaiknya, biasanya ini kita berikan naloxone dosis maksimalnya sampai 2 mg. Nah, ketika respon adekuat sudah tercapai, lakukan observasi pasien secara ketat selama 90 menit. Dan apabila ternyata gejala pasien itu tidak membaik, maka pertimbangkan untuk diskusi penanganan lebih lanjut atau mungkin memerlukan endotracheal intubation ataupun perawatan di ruang ICU. Baik, sekian presentasi tentang opioid pada manajemen nyeri.
Semoga dapat membantu teman-teman sekalian. Atas kekurangan maupun kesalahan katanya, mohon maaf. Terima kasih.